Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKB. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan Peter Kambe di sini dalam program yang paling rame di era pandemik ini, PHP ID Online Learning edisi ke-140 berapa nih? 42. Ya. Malam hari ini ada pemateri baru dan saya senang banget karena memang saya tuh selalu mengencourage teman-teman di PHP Indonesia yang punya kelebihan gitu, punya ilmu berlebih, ayolah berbagi di komunitas PHP Indonesia. Toh kita juga sama-sama belajar. Dan hari ini saya bangga banget karena hari ini kita kedatangan CTO dari K-Medica. Beliau adalah Lailin Puat, panggilnya Mas Puat. Saya baru ketemu sekali beliau di Jambi waktu saya ngisi di Jambi dan ya saya lupa-lupa lah. Dan jadi mohon maaf sama Mas Bang Puat. Karena kemana-mana kan ketemu orang, mereka cuma tahu saya, tapi saya nggak. Begitu deh jadinya. So hari ini kita akan ada topik baru, integrasi payment gateway dengan code igniter. Karena bulan ini adalah bulan teknikal, jadi semua yang saya ajak adalah mereka yang berlatar belakang teknikal. Dan hari ini Bang Puat sebagai CTO di K-Medica, mereka adalah startup yang bergerak di bidang medis. Healthcare jadinya. Nah ini bagus nih, jadi saya senang bahwa Indonesia ini banyak startup kesehatan. So kita akan belajar tentang integrasi payment gateway dengan code igniter. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu dari beliau. Yang mau bertanya jangan lupa sampaikan pertanyaan di kolom komentar di Facebook. Sekarang sudah ada, sudah 25. Dan seperti biasa format acara berlangsung selama 45 menit presentasi. Tapi kalau Bang Puat mau panjang mau pendek juga it's okay. Nanti tinggal saya mainin aja penanyanya. Siap. Materinya panjang, penaterinya jadi sedikit, dengan sebaliknya. PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas ID Klotos, dan Refactory. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat untuk masing-masing CEO, salam sehat untuk setiap stafnya, dan kita tetap berjuang di tengah pandemik. Ayo kita making cuan di tengah pandemik ini, tetap berjuang. Oke, tanpa perlu menunggu waktu, kita akan segera mulai program online learning kita hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Puat. Oke, terima kasih Bang Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Malam ini saya cukup sangat bangga sekali, sangat merasa terhormat ya bisa bergabung untuk berkontribusi lah ya di forum PHP Indonesia dengan Bang Peter ya. Malam ini saya izin share ya Bang ya. Silakan. Oke, malam ini kita akan sama-sama belajar ya. Jadi mungkin konsepnya saya bukan menggurui buat teman-teman, kita saling sharing aja. Kalaupun nanti ada yang mau kita diskusikan, dipersilakan nanti lewat via chat ya, kawan-kawan ya. Jadi integrasi payment gateway dengan kode igniter, mungkin nanti kita ada ada lebih ke studi kasusnya juga supaya nanti lebih jelas saja gimana detailing dari integrasi ini gitu ya, dari pihak ketiganya ya, providernya itu dengan sistem yang kita punya, kemudian dengan perbankan dan seterusnya gitu. Karena ini cukup penting menurut saya. Jadi kita sama-sama bahas. Untuk perkenalan mungkin ya ini penting nggak penting sebenarnya kawan-kawannya ya bukan supaya nanti pas di jalan ketemu bisa saling sapa gitu ya. Jadi saya kebetulan CEO founder dan CTO di K-Medica, startup healthcare begitu ya. Kemudian web developer di monju.id, software host juga dari 2014. Saya termasuk dosen juga di UNH di Jambi. Ya mungkin itu untuk kontaknya mungkin nanti bisa kita sama-sama ini ya diskusi. Nah, kita mungkin supaya lebih terarah aja gitu ya, karena pola berpikir saya salah satunya adalah terstruktur gitu ya, supaya nanti kita jelas mau ngapain dan apa yang mau kita kerjakan. Nah, urgensinya apa sih gitu ya? Pertama adalah expand ya, memperluas segmen area yang bisa kita jangkau. Jadi kalau dari bisnis itu tadi dibilang sama Bang Peter kan, ayo di masa pandemi, ayo bikin cuan dan segala macam gitu ya.
Nah, gimana caranya segmen ini kita perluas gitu ya, yang tadinya mungkin hanya transfer manual ya, orang yang masih mikir-mikir via antar apa namanya transfer via bank itu mungkin di angka 6.000 ya dan seterusnya. Ya, sehingga angka 6.000 itu memunculkan ide untuk buat sebuah startup ya, kalau ada beberapa startup yang mengurangi lah ya, mengurangi biaya itu gitu. Nah, mungkin salah satunya yang akan kita gunakan nanti. Ya, bagaimana caranya sistem kita itu bisa dijangkau banyak kalangan ya, dengan mereka yang berpikir, "Ah, enggak apa-apa, yang penting transaksinya jalan," gitu ya. Kita bikin kita bikin mudah ya, yang kedua adalah easily. Bagaimana mempermudah proses transaksi, jadi tidak perlu lagi kita harus ke bank, kemudian proses konfirmasi manual, ya foto dulu struknya, diupload, kemudian dikonfirmasi oleh si admin perusahaan dan seterusnya. Kita coba mempermudahnya gitu ya. Kemudian yang ketiga ada multiply, yaitu memperbanyak portal pembayaran. Jadi mungkin konsepnya adalah kalau kita menyiapkan banyak jaring di sungai, ya mudah-mudahan ikan yang masuk juga lebih banyak kan gitu ya. Daripada kita hanya mempersiapkan satu jaring yang walaupun besar, tapi ya kalau satu ya berarti probabilitasnya lebih kecil gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau banyak ya dari e-money gitu ya, kemudian dari kartu kredit, dari bank ya, kemudian dari kris dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan itu bisa membuat orang yang tadinya mikir-mikir uang 6.000 antar bank, sehingganya ya sudahlah ini kayaknya gratis ya, atau misalkan kecil gitu ya, atau bagaimanapun apapun alasannya nanti ya, intinya kita memperluas portal pembayaran itu ya. Kemudian keempat adalah kolaborasi, membuka pintu untuk kolaborasi dengan sistem lain. Jadi dengan adanya payment gateway ini, jadi kita itu seakan-akan Oh, saya yang putus atau apa nih? Coba saya cek. Oke, putus ya? oke, sorry Bang, Ah, oke, jaringan. lanjut, lanjut, lanjut. Kelihatan Bang ya? Nah, belum ya, oke, sekarang sudah. Oke. Oke. Ya lanjut ya, kita tadi dari performance. Jadi, harapannya kalau aplikasi kita udah autopilot ya tinggal kita buat tidur aja mudah-mudahan transaksinya jalan terus kan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sistem controlling gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan aja gitu ya kalau dengan adanya satu sistem yang mungkin kita bisa ini ya, bisa mengontrol dari sisi keuangan itu dalam satu dashboard gitu ya, dari masuk dari bank mana, dari pembayaran manapun ya, semua terkumpul dalam satu dashboard. Nah, bayangkan itu ya, jadi kita tinggal cek grafiknya, kalau kita mau cairkan dan seterusnya itu jauh lebih gampang lah gitu ya. Nah, itu bisa menjadi alasan lah kenapa sistem ini perlu sama-sama dipelajari gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada namanya requirement. Nah, kira-kira apa sih kebutuhan kalau kita mau bangun sistem ini? Sebenarnya sistem ini cukup banyak sudah tutorialnya mungkin, tapi diselingi dari beberapa sudut pandang gitu ya, dari beberapa framework dan seterusnya. Nah, kita coba nanti fokus di CI ya, dari CI. Siapkan folder mentah coordinator atau project yang ada unsur keuangan di dalamnya. Jadi teman-teman kalau emang kita mau workshop gitu ya, boleh disiapkan folder mentah CI yang langsung aja silakan download. Tapi kalau saya requirement-nya kebetulan kita coba pakai yang versi 3 dulu ya. Nanti silakan teman-teman download, atau kalau sudah ada satu project yang ada unsur keuangannya, yang pembayaran dan seterusnya, itu bisa disiapkan juga. Yang kedua adalah akun Mitran ya. Nah, kali ini kita coba menggunakan salah satu provider ya. Ini bukan endorse ya, tapi kita satu
Nah, perusahaan di bawah Gojek ya kalau tidak salah. Nah, itu menyiapkan beberapa layanan ya yang mungkin nanti bisa kita pakai. Jadi untuk bisa mendapatkan private key ya, teman-teman wajib menyiapkan beberapa dokumen gitu ya yang dari legalitas perusahaan, kemudian kerjasama dan seterusnya. Itu nanti silakan hubungi ke mitra langsung. Kemudian berikutnya adalah web hosting. Nah, web hosting ini juga kalau untuk awal-awal sebenarnya nggak perlu juga ya, tapi kalau misalkan nanti kita butuh yang fungsi yang misalkan autopilot tadi saya bilang, kemudian fungsi notifikasi, kemudian dan macam-macam ya, itu dibutuhkan sistem yang sudah di web hosting gitu ya. Web hostingnya kan bebas ya, tadi udah disampaikan sama Bang Peter, kita udah kerjasama dengan beberapa apa namanya web provider yang mungkin silakan nanti bisa dicoba di situ gitu ya. Nah, ini ada beberapa reference ya atau apa bahan apa rujukan lah ya, bahan rujukan yang bisa sama-sama dipakai. Pertama adalah apa namanya library-nya lah ya, library dari Mitran untuk diintegrasikan ke CI gitu ya. Nah, linknya adalah di s.id/CI Mitran. Nah, silakan download nanti ini free ya, silakan download nanti silakan kita cocokkan di project kita. Nanti ada langkah-langkahnya ya. Kemudian berikutnya ada kode igniter ini untuk download file mentahnya ya, silakan di-download kalau bisa versi yang 3 aja karena supaya lebih gampang ya nyocokinnya gitu. Kemudian yang keempat ada apa ya? Ini apa namanya? Referensi dalam bentuk video gitu ya. Nah, nanti silakan dicoba. Ini ada sekitar 3 video yang disiapkan oleh si kreatornya. Bisa jadi apa namanya? Bisa jadi panduan juga ya. SID/YT_Mitran. Kemudian yang terakhir adalah Mitran itu sendiri. Jadi di mitran.com teman-teman silakan dibuat akun ya. Akun pribadi aja udah apa-apa. Jadi kita nanti kalau pas daftar itu sudah langsung dikasih sandbox. Sudah dikasih sandbox dan kita sudah bisa langsung pakai gitu. Oke, lanjut ya. Kemudian ada konsep. Nah, sebelum kita lanjut ke secara teknikal ya, terakhir ada saya mau coba cerita konsepnya gimana sih gitu ya dari payment gateway yang akan kita pakai ini gitu. Pertama adalah sistem akan mengirim data transaksi mulai dari nomor order, data konsumen, kemudian total pembayarannya sama jenis pembayaran ke Mitran. Ya, jadi begini nanti kawan-kawan. Jadi sistem kita itu akan mengirimkan data-data yang menurut Mitran itu required atau wajib. Nah, gitu ya. Dari mulai nomor order itu wajib ya sebagai kunci lah ya, sebagai kunci pembeda dengan transaksi yang lain. Kemudian data konsumen mulai dari nama, email, nomor HP sampai alamat. Kalaupun nanti kita sifatnya kayak shipping, nanti ada shipping address. Kalau misalkan ada pembayaran, ada namanya billing address ya, macam-macam. Itu sudah didukung ya. Kemudian berikutnya adalah total pembayaran itu dalam bentuk nominal, kita kira berapa total yang harus dibayarkan nanti melalui Mitran. Yang terakhir adalah jenis pembayaran. Nah, jenis pembayaran adalah kita mau bayar via apa? Apakah via bank, banknya bank apa gitu ya, atau CC atau kartu kredit, ataupun via wallet ya, atau dompet digital. Nah, nanti itu 4 data itu yang mungkin required perlu kita kirim ke Mitran melalui sistem yang sudah kita bentuk gitu ya. Kemudian berikutnya adalah Mitran akan mengenerate nomor VA baru dan mengirim respon ke sistem. Jadi setelah 4 data ini terkirim, nanti Mitran akan mengenerate sebuah nomor virtual account berdasarkan dengan apa namanya jenis pembayaran yang kita pilih gitu ya. Nah, nanti akan dikirim ke kita dalam bentuk respon JSON ya kalau JSON. Kemudian nanti dari respon JSON itulah kita bisa tahu apa namanya pembayaran si A itu apa, melalui apa, nominalnya berapa, kemudian deadline-nya kapan. Nah, biasanya kan kalau kita bayar itu biasanya langsung kita dapat VA-nya, dapat VA-nya plus dapat kapan terakhir kita bayar. Misalkan kalau di Traveloka, misalkan 2 jam ya kalau tidak salah ya, tergantung ya kalau Traveloka itu tergantung transaksinya, kalau malam dia lebih sedikit. Kemudian kalau di Shopee atau di Tokopedia dan seterusnya itu biasanya itu 1 hari ya 24 jam. Nah, kita bisa set itu baik dalam bentuk menit, kemudian jam atau hari gitu ya atau ya 3 itu. Kita bisa set berapa kadaluarsa waktu yang kita bolehkan user membayar. Nah, itu kita set di sistem supaya nanti bisa kita sampaikan ke mitrannya begitu. Kemudian berikutnya adalah proses pembayaran sembari checking data VN number di Mitran dengan sistem. Jadi kalau udah terbentuk VN number, konsumen atau user itu udah bisa membayar
pakai apa? Bebas ya, bebas. Dia kayak kita bayar apa namanya, bayar di Shopee, Tokopedia atau yang mana ya, manapun lah yang sifatnya akan menggunakan virtual account. Ya, jadi setelah si user bayar, udah dapat VN number nih, udah bayar, nanti yang ketika dia bayar, masukkan virtual account itu akan muncul nominal dan nama dia. Ya, kalau misalkan yang keluar nama orang lain itu rasanya tidak mungkin. Ya, maka virtual account itu akan menggenerate mengandung nama sama nominal yang harus si dia bayar. Kalau udah benar, maka silakan si user bayar. Nah, ketika pembayaran itu udah dilakukan, ya, dan uang itu udah masuk ke dalam perbankan, ya, perbankan, maka otomatis apa namanya, Mitran akan membuat statusnya menjadi settlement. Nah, namanya kalau status di Mitran itu settlement ya. Settlement itu artinya sudah terbayar, gitu ya, sudah terbayar. Dan akhirnya nanti si Mitran itu akan memberikan notifikasi. Nah, ini yang proses terakhir tadi kan, notifikasi dikirimkan oleh Mitran melalui script yang sudah kita upload ke hosting ya, untuk bisa cek otomatis dan berubah status pembayaran kita. Jadi sifatnya begini, Mitran itu akan mengirimkan secara aktif kepada sistem kita. Nah, sistem kita itu pasif ya. Sistem kita itu pasif, hanya menunggu suntikan API dari si Mitran ini. Oh, ternyata nomor virtual account 123 ABC ini udah bayar, maka si Mitran akan ngirim notifikasi ke sistem kita. Nah, sistem kita lah yang akan merubah status pembayaran itu. Nah, itulah yang menjadikan sistem cek otomatis. Makanya ketika kita bayar, misalkan di Shopee nih, kita lagi bayar, walaupun kita sudah ada sedang ada di page-nya pembayaran gitu ya, dia akan otomatis merubah status pembayaran dan langsung di-load ke halaman pengiriman atau apa dan seterusnya. Itu contoh di marketplace gitu ya. Nah, itu berubah secara otomatis. Nah, itu yang bekerja siapa? Sistem kita. Jadi sistem Mitran hanya mengirim data, sistem kita itu akan merubah yang ada di dalam ekosistem sistem kita. Apakah nanti statusnya berubah, apakah kalau udah statusnya berubah dia nanti otomatis dapat kurir atau apa. Nah, itu bebas ya, pokoknya tergantung di sistem kita lagi. Kalau kayak di saya di Kemedika itu adalah apa namanya, sistemnya kan penugasan ya. Jadi kalau misalkan kalau di sistem saya itu kayak Gojek gitu ya, kayak Gojek. Jadi ada mitra yang ditugaskan. Jadi kalau pembayaran sudah selesai, maka proses selanjutnya adalah penugasan. Nah, penugasan kepada siapa? Nah, gitu. Jadi itu tergantung sistem kita lagi. Logiknya tergantung dikembalikan ke kita lagi, ya. Mungkin itu apa namanya, pengantar lah ya, pengantar untuk apa sih urgensinya, bagaimana konsepnya, apa requirement-nya dan seterusnya. Dan menurut saya itu butuh sama-sama dipahami dulu gitu ya, supaya nanti ketika kita mau ngoding ini enggak apa namanya, enggak kerepotan gitu ya. Oke, eee ya, ada preparation atau persiapan yang perlu kita sama-sama perhatikan ya. Pertama adalah unduh file Mitran kode ignitor library-nya yang tadi saya bilang ya, itu ada di SID /ci_mitran. Kemudian siapkan project code ignitor dengan nama payment gateway. Nah, jadi kalau udah selesai silakan di-download project code ignitor yang baru ya, ini yang baru. Kalau tadi misalkan ada yang keuangan boleh nanti menyesuaikan. Nah, yang tutorial yang saya kasih ini adalah yang baru. Ya, jadi kita download versi baru yang versi 3 poin sekian. Kemudian nanti kasih nama payment gateway. Nah, yang ketiga adalah daftar akun Mitran. Ya, jadi kita walaupun individu bisa kita dapatkan akun Mitran, tapi nanti kalau mau lebih ke production dan seterusnya, ya, dan mendapatkan apa namanya beberapa fitur tambahan, baiknya itu harus ada tambahan dokumen yang wajib lah, ya, legalitas dan seterusnya. Nah, di akun Mitran ini kita ambilnya adalah 2 key ya. Pertama adalah server key, yang pertama server key, yang kedua adalah client key. Ya, kita nanti ambil yang versi sandbox-nya aja, bukan yang production. Kalau sandbox itu sifatnya kayak uji coba lah gitu ya. Nah, Mitran memberikan akses itu. Nah, yang terakhir adalah siapkan database dengan nama payment gateway dengan tabel bernama table order. Nah, ini sifatnya nanti bagaimana kita mencoba mensimulasikan bahwasanya kita ini udah ada transaksi lah, udah ada sistem yang udah ada transaksi yang mana transaksi ini kita link atau integrasikan ke payment gateway. Nah, itu ya, itu ada 4 langkah persiapan yang perlu teman-teman lakukan sebelum kita coding gitu ya. Oke, mungkin saya coba kasih gambaran ya bentuknya gimana. Nah, ini adalah contoh tampilan SID apa library tadi ya, yang library Mitran CI.
Nah, nanti sifatnya dia adalah di Git ya, di GitHub. Teman-teman silakan pilih aja code dan download nanti. Sifatnya kayak kita download file zip biasa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah download CI ya. Ini contoh download CI yang versi 3 tadi saya bilang. Teman-teman silakan download aja versi CI 3 yang paling terakhir lah. Pokoknya jangan yang CI 4 dulu gitu ya, karena nanti agak beda dengan penerapannya gitu. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah contoh tampilan server key dan client key ya. Kalau kita udah daftar akun Mitran, nanti kita dapat dua akun ini gitu. Nah, ini ada beberapa contoh script ya. Nah, ini karena kita waktunya cukup singkat, jadi saya tidak live coding ya. Tapi kalau nanti ada teman-teman yang nanya codingnya bagaimana, nanti saya bisa buka codingnya. Nah, ini di slide ini saya jelasin gambarnya ya, gambarnya yang lebih detail supaya nanti teman-teman ada gambaran. Pertama adalah hasil CI itu adalah begini ya. Hasil ekspornya begini, ada 3 folder, 4 folder ya, 4 folder besar. Yang pertama adalah folder controller, library, sama views dan aset. Ya, ini kalau teman-teman yang udah familiar dengan CI, mudah-mudahan bisa, gitu ya. Pertama ada controller ya, kemudian nanti kita gabungkan dengan controller file CI kita. Kemudian ada library ya, library sini nanti kita gabung juga dengan library di CI kita, view juga begitu, aset juga begitu. Nah, ini untuk script DDL ya, kalau teman-teman udah paham database, mungkin ini sudah mengerti lah ya DDL itu apa, data definition language ya, cara membuat table. Nah, ini ada beberapa field yang mungkin menurut saya sejauh ini dibutuhkan untuk pergerakan sistem kita ya. Nah, ini udah saya siapkan mulai dari payment type ya, status bayar deh ya, status bayar, payment type dan seterusnya, itu semua nanti kita ambil dari responnya Mitran. Nah, tapi kalau dari status ke atas ya, status sampai ke nomor order, itu kita ambil dari sistem kita sendiri. Nah, gitu ya. Nah, nanti supaya nanti teman-teman bisa dapat gambaran lah, gambaran utuh kira-kira kebutuhan codingnya seperti apa, gitu, kebutuhan database seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau file CI mentahnya udah diekstrak ke dalam localhost kita, nih saya buat tulisannya ya, localhost payment gateway. Nah, nanti sifatnya seperti ini udah saya edit nih. Welcome to CI X Payment Gateway gitu ya. Nah, nanti kalau udah berhasil nanti seperti ini. Nah, apa selanjutnya gitu ya? Langkah selanjutnya adalah ada beberapa langkah yang ini mungkin lebih ke teknis ya. Teman-teman mungkin kalau emang dibutuhkan nanti silakan nanya ya. Oke, pertama adalah salin semua file dari Mitran ke dalam project kita. Nah, tadi saya belum udah ceritakan karena kita pakai yang versi 3, jadinya sama aja kan? Sama aja, jadi sama aja tuh dalam arti apa namanya? Struktur foldernya sama gitu. Jadi tinggal di copy-copy aja ya, dari controllernya di copy, kemudian view-nya di copy, kemudian libraries-nya di copy, kemudian asetnya di copy. Nah, kalau saran dari saya kalau bisa dibuatkan satu folder khusus ya, jadi folder controller itu ada folder namanya Mitran. Kalau di view itu kalian buat folder sendiri namanya view Mitran. Nah, jadi supaya gampang, atau payment lah, terserah, nanti silakan dikembalikan ke teman-teman. Kemudian berikutnya adalah konfigurasi database. Nah, nanti di bawah ini ada tampilannya ya, nanti kita satu-satu gitu. Pertama adalah salin ya, salin itu berarti yang ini tadi ya, jadi silakan disalin aja. Nanti kurang lebih kalau sudah berhasil salinannya itu, oh sebenarnya belum saya screenshot ya, belum saya screenshot. Nanti kita lihat di codingnya aja. Ya, pokoknya sama aja seperti ini ya, persis seperti ini ya. Controller, libraries, views, aset dan seterusnya itu kurang lebih sama. Ya, kita nggak usah menyentuh ke framework CSS atau yang lain ya, misalnya kayak Bootstrap atau apa, kita minimkan dulu lah supaya kita paham bagaimana konsep integrasinya ini. Supaya nanti kalau udah paham konsepnya, baru teman-teman bisa terapkan di sistem teman-teman gitu. Kemudian yang ketiga adalah maaf, kita langsung ya konfigurasi database. Nah, konfigurasi database itu seperti ini. Jadi kalau udah ini ya yang ini, yang dari line 76 ya. Jadi kalau udah berhasil, nanti silakan teman-teman buka file application/config/database.php, kemudian di line 81 dan 82, ini yang paling sering mungkin, di line 81, ya 79, 80, 81, silakan nanti disesuaikan, gitu ya. Kalau tadi kan kita udah perintahkan instruksikan untuk nama database-nya
payment gateway. Silakan nanti ditulis aja payment gateway. Kalau passwordnya SQL kosong, ya kosongin aja gitu. Kemudian selanjutnya adalah buat controller baru dengan nama order. Nah, jadi kita buat file controller baru namanya order. Taruhnya di root aja ya, rootnya si controller gitu. Jadi supaya nanti apa namanya kita tidak terlalu banyak repot ya, tidak usah buat route atau membuat URL baru lah gitu ya. Nah, script codingnya seperti ini ya, ada order, kemudian ini untuk apa namanya ngeload function database dan ngeload function apa namanya helpernya si URL dan string ya, nanti supaya apa namanya order kita ini atau control kita ini bisa mengakses database. Nah, kemudian kita buat satu function index namanya, yaitu kita nanti ngambil satu tabel utuh dari tabel order. Nah, ini kan thisDB get tabel order. Jadi teman-teman ini udah paham lah mungkinnya kalau udah paham CI gitu ya. Nah, nanti kita kirim ke view-nya order ya, dalam view-nya order. Kemudian berikutnya adalah buatlah view atau UI untuk menampilkan data transaksi dengan nama order.php. Nah, jadi nanti kita akan membuat satu buah view ya, view-nya untuk nampilin data transaksi. Ya, kurang lebih begini ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 kolom. Nah, sebenarnya disesuaikan lagi ya nanti dengan kebutuhan teman-teman, tapi supaya kita kelihatan aja gitu. Kelihatan apa fil-fil wajibnya apa. Ya, tadi saya bilang ada nomor order, ada nama user, ada alamat, nomor telepon, ada total, kemudian ada detail pembayaran sama status. Nah, itu kan kurang lebih yang sering sekali dicari ya. Kalau kita ke Shopee, apa yang kita cari pada saat pembayaran adalah detail pembayarannya, ya, VN number, kemudian status pembayaran kita apa, kemudian nominal yang harus kita bayar berapa. Gitu ya. Itu yang sering dicari ya. Nah, itu nanti akan kita tampilkan di sini. Ya, nah contoh script view-nya kurang lebih seperti ini ya. Ini saya coba ambil yang paling sederhana. Nanti konsepnya akan dikembalikan ke teman-teman ya. Intinya adalah apa namanya kita buat tabel heading-nya dulu ya, nomor order, nama user dan seterusnya. Kemudian di bawahnya kita perulangan ya, for each, menggunakan for each untuk nampilin data-data yang diambil dari database. Nah, gitu ya. Kemudian apa lagi? Nomor 5 adalah siapkan beberapa konfigurasi mitra. Nah, ini yang paling penting menurut saya ya. Kita ya penting semua sih sebenarnya, cuman masuk ke konfigurasi mitra ini juga harus diperhatikan gitu. Pertama adalah kita harus pahami dulu ada 2 key tadi ya. Pertama ada client key, yang kedua yang pertama client key, yang kedua adalah server key. Nah, teman-teman itu silakan disaring dulu gitu ya. Dan apa di copy dulu. Nah, nanti client key itu kita ngomong masalah di server key-nya dulu ya, server key. Server key-nya nanti kita taruh di dalam Mitran ya, di file controller snap ada 3 file minimal ya, minimal ada 3 file. Kalaupun mau dibuat semua boleh kan, semuanya ada 5 atau 6 file. Nah, kita minimal ada 3 file yang perlu diisi dengan server key gitu ya. Pertama adalah snap.php, transaction.php, notification.php. Ya, itu di mana? Nah, itu kawan-kawan bisa cek di sini ya. Notification.php, snap.php dan transaction.php. Ya, yang lain boleh nanti menyusul ya kalau memang kita butuh fitur yang lain, fitur tambahan. Nah, apa yang di copy? Yang di copy adalah server key dan kita taruh di atas ya, di line 25. Ya, ini sama semua nih. Kemudian jangan lupa production-nya dibikin false karena kita masih menggunakan sandbox. Kecuali nanti kalau teman-teman udah menggunakan yang modenya production, teman-teman baru ini diganti jadi true ya. Nah, nanti server key-nya berubah juga kalau dia adalah sandbox, server key-nya berubah. Ya, nanti copy lagi server key-nya kita taruh di situ. Jadi bisa dibuat dinamis gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah client key. Nah, client key-nya taruh mana? Jadi begini, client key ini adalah nanti tugasnya adalah mengirim atau memastikan file yang kita pakai itu atau data yang kita kirim itu nyambung ke server yang udah kita buat sebelumnya gitu. Nah, untuk script-nya, jadi nanti kawan-kawan bisa ambil ya coding, sebenarnya codingnya sedikit ya, hanya beberapa baris saja. Ya. Nah, ini dia codingnya, ada beberapa baris. Nanti codingnya itu buat teman-teman bisa copy dari checkout.snap
checkout_snap.php. Itu ada di view ya, di view yang kita pakai. Nah, ini dia. Checkout_snap.php, di situ ada codingnya. Ya, nanti kita buka codingnya. Ya, itu nanti silakan di copy folder beberapa scriptnya ke dalam view yang kita udah buat tadi, yaitu di order.php. Ya, apa yang copy adalah script. Ya, script itu ada 2 script ya. Nah, dalam script yang pertama itu mengandung client key. Nah, client key itulah yang kita taruh, gitu ya, kita taruh ke dalam script tersebut. Kemudian berikutnya adalah ada di bawahnya itu ya, form JavaScript namanya. Nah, di file yang sama tetap ya, masih di file yang sama. Nanti silakan di copy filenya itu ke dalam order.php kita yang di view ya, yang di view. Nah, kemudian ada beberapa penyesuaian, yaitu pertama adalah di 145 ini ada sedikit perubahan ya, nanti silakan disesuaikan aja. Kemudian di 140 itu ada penambahan folder, jadi disesuaikan dengan folder kalian itu taruh mana. Di sini juga ya 150 itu foldernya. Tadi karena tadi saya bilang kalau bisa dimasukkan dalam satu folder gitu. Nanti saya tunjukkan direktori saya. Kemudian yang terakhir adalah di halaman payment, pay button ya. Jadi itu ada di sini. Nah, nih tombol pay button ini nanti kalau kita klik harusnya mengarahkan ke Mitran. Nah, tujuannya begitu. Ya, mengarahkan ke Mitran sehingga kita bisa bayar segala macam. Ini simulasi aja, nanti silakan disesuaikan dengan sistem teman-teman gitu ya. Nah, dibayar ini, klik bayar itu kita isi dengan on kliknya adalah pay button dengan mengirim sebuah parameter no order. Nah, gitu ya. Nantinya no order ini akan dikirim ke function pay button ini ya, yang mana pbutton function JavaScript pbutton ini akan mengirim data ke snap/token. Nah, ini masuk ke bagian intinya lagi. Bagaimana coding kita bisa terhubung ke Mitran ya, yaitu melalui snap/token. Nah, gitu ya. Nah, kita coba buka apa sih isinya. Nah, ini dia, ini token. Jadi dalam token itu kita yang perlu disesuaikan adalah hanya di function token saja. Selebihnya enggak usah diapa-apain, enggak apa-apa. Ya, yang paling wajib di situ dulu. Ya, ada 2 sebenarnya ya, ada token sama finish. Nanti yang terakhir ada finish. Ya. Token sama finish. Nah, apa yang perlu kita sesuaikan? Pertama adalah nomor order. Nah, sebenarnya aslinya bukan begini ya. Aslinya bukan begini. Aslinya itu sedikit lebih banyak ya. Nah, ini saya coba potong-potong aja supaya lebih ringkas dan sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Oke, nah jadi di nomor order, udah dapat nomor order, nanti kita panggil nomor order itu ya, kita get where supaya kita bisa dapetin total ya, atau biasanya kan gitu ya, tabel order ini mengandung beberapa data. Nah, kita panggil dulu supaya kita bisa nampilin data-data yang lain. Apa yang kita tampilin adalah total. Nah, itu yang wajib ya. Ini tulisannya required gitu ya, wajib. Ada order ID, kemudian yang berikutnya adalah gross amount namanya. Jadi yang hijau ini adalah variabel yang Mitran siapkan. Jadi kita udah usah rubah-rubah. Yang kita rubah adalah yang warna hitam ini ya. Ya, yang ini value-nya yang kita rubah. Ya, pertama nomor order, kemudian nomor ordernya ini juga disesuaikan ya. Teman-teman mau menjadikan order ID itu ada yang mana? Kalau teman-teman bisa lihat di struktur tabel saya tadi kan ada ID, ada juga nomor order. Kalau ID ini adalah auto increment, kalau nomor ordernya adalah generate. Nah, jadi kalau yang saya pilih adalah generate supaya kemungkinan phishing-nya itu lebih sedikit. Nah, kalau auto increment kan phishing-nya lebih gampang gitu ya kalau teman-teman memahami phishing gitu ya. Kita lanjut. Oke, lanjut. Ya, ini tadi. Kemudian item detailnya itu juga bisa bermacam-macam sebenarnya ya. Yang ini saya coba minimaliskan. Ada price, ya, ada harga, kemudian ada name. Nanti ini kaitannya adalah ketika kita menggunakan tampilannya Mitran untuk pembayaran supaya itu banyak tidak kosong gitu aja sebenarnya. Kemudian ada customer detail mulai dari nama, email, phone, sama address. Nah, ini juga sifatnya nanti pendukung gitu ya. Kemudian ada custom expire. Nah, di sini yang tadi saya bilang bahwasanya expired-nya itu bisa kita atur ya. Kalau di sini kan saya buat one day gitu ya. Nah, ini bisa kita buat day, minutes, sama jam. Ya, ada 3 sebenarnya kan, 3 atau 4 saya lupa. Ya, nah sekarang yang saya buat adalah durasinya adalah 1 hari.
Nah, kalau teman-teman mau bikin misalkan apa namanya 20 menit, 1 jam itu bebas ya. Dan ini bisa kita set melalui sistem kita ya, melalui UI. Jadi kita buat set dinamis bisa. Gitu ya. Itu untuk token. Ya, jadi mungkin yang menurut saya cukup sulit itu di sini ya, karena kita harus hati-hati. Harus hati-hati supaya data yang kita kirim itu benar dan bisa divalidasi gitu ya. Sampai nanti nomor order yang dikirim berapa, kemudian totalnya berapa. Nanti kan bahaya nih. Ya, bahaya. Nah, jadi jangan sampai ini menjadi celah ya, celah untuk konsumen malah tidak mau sama kita gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah masih di file yang sama ya, filenya adalah di snap.php tadi. Yang function yang perlu kita sesuaikan adalah finish. Nah, tadi kan udah kita rubah adalah token ya. Yang kedua adalah finish. Nah, apa yang kita rubah? Nah, ini kalau dari saya cukup banyak. Kalau yang dari mitranya asli itu paling cuma 3 atau 5 baris. Tapi kalau saya ini cukup banyak karena saya kebutuhannya adalah menangkap detailing data dari si mitran untuk bisa kita ambil datanya dan kita tampilkan ke sistem kita. Misalkan dia bayarnya lewat apa, VN number-nya berapa, kemudian transaksi time-nya kapan, transaksi statusnya kapan, dan seterusnya. Nah, ini coding ini udah saya gunakan di startup saya dan sejauh ini works ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pakai, saya persilakan gitu ya. Feel free lah. Nanti kalau ada yang mau kontak-kontakan saya boleh. Ya, nah ini sifatnya tujuannya itu tadi ya. Tujuannya adalah nah finish ini adalah finish itu tadi yang saya bilang kalau udah selesai kita milih data, datanya itu apa namanya proses pembayaran, kemudian nama dan seterusnya itulah yang akan kita kirim ya. Ini tadi ya, token tadi kirim ke Mitran. Nah, ketika Mitran udah selesai, maka kita dibawanya ke sini ya, ke status pembayaran itu ini lebih ke apa ya, lebih ke internal saya ya, status pembayaran itu 1, 2, 3 dan 0, ada 4 jenis. Kalau 0 itu baru pesan tapi dia belum pilih pembayaran. Kalau 1 itu dia udah pilih pembayaran tapi belum bayar. Kalau 2 itu dia udah bayar ya, udah bayar ke Mitran. Kalau 3 itu gagal ya, gagal atau pending. Nah, gitu. Jadi itu kembali ke programmernya masing-masing. Nah, kemudian kalau udah selesai, termasuk status code ya, status code itu bawanya dari Mitran. Status code-nya macam-macam. Kalau teman-teman mau buku manualnya itu ada di Mitran. Jadi ada 200, ada 201, ada 400, ada 404, 405 dan seterusnya, macam-macam ya. Dan itu kodenya nanti kita terjemahkan sendiri gitu ya. Nah, kalau sudah nanti kita update tabel order kita sesuai dengan yang kita ambil. Nah, dianggapnya adalah pembayaran berhasil. Itu untuk script alertnya. Kalau sudah berhasil ya, konfigurasi dan kawan-kawannya udah benar, nanti ketika kita klik tombol bayar, dia akan muncul tampilan seperti ini kawan-kawan. Ya, order summary-nya ya, mulai amount-nya berapa, kemudian amount itu total pembayaran kita ya, kemudian order ID-nya berapa, kemudian customer detail nih kalau kita klik nanti bisa keluar ya, nama, email, alamat, nomor HP itu bisa keluar dan seterusnya. Nah, ini contoh tampilan view kalau udah berhasil kawan-kawan ya. Nih, detail pembayarannya adalah bank transfer, banknya adalah BCA, kemudian VN number-nya adalah ini. Ini contohnya aja ya. Nah, ini kalau udah kita bayar, nanti status pembayarannya akan berubah. Bukan lagi menunggu pembayaran, tapi dikonfirmasi. Misal ya, itu contohnya. Nah, ini untuk detailing coding yang digunakan untuk nampilin detail bayarnya. Jadi kita ngecek dulu karena ada beberapa ya. Misalkan kayak bank transfer itu yang kalau selain Mandiri semuanya sama ya. Ini saya buat sendiri ya. Kemarin teman-teman silakan kalau mau pakai boleh. Kemudian untuk payment tab-nya Mandiri itu adalah e-channel. Ada 2 kalau saya lupa. Ya, e-channel dengan Mandiri dengan apa gitu kalau e-channel itu. Ya, nanti metode pembayarannya dan VN number-nya agak sedikit berbeda gitu. Kemudian kalau dia sifatnya GoPay ya, nanti metode pembayarannya seperti apa? QR code dan seterusnya itu nanti mitra akan ngatur sendiri gitu. Nah, mungkin itu ya secara gambaran teknikal ya, tapi mungkin bukan coding live ya. Tapi paling tidak teman-teman udah dapat lah gambaran kasarnya ya secara menyeluruh ya, secara menyeluruh bagaimana coding dan seterusnya ya untuk integrasi dari dari sistem kita nih, sistem internal kita ke Mitran gitu. Mungkin begitu Bang penjelasan singkat dari saya mudah-mudahan.
bisa dipahami lah gitu. Terima kasih. Oke, wah asik, saya masih menyimak, sudah habis topiknya. Oke, sambil kita akan masuk bagian kedua di sesi tanya jawab dan ada waktu untuk ngebreak sedikit. Bang Puat Siap, boleh siap. istirahat minum karena ada beberapa pesan yang perlu saya baca dulu. Oke, sebentar. Oke, sekarang udah pertanyaan siapin ya teman-teman. Ini ada banyak nih yang hadir, 34. Oh, 37. Wow, wonderful. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dan dari Rumah Komunitas. Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Ada rompi Point Fest, teman-teman yang tertarik untuk membeli silakan berkunjung dan pasang logo masing-masing, boleh logo sendiri, boleh logo PHP Indonesia, silakan. Dan dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SD Cloud Hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center, dibangun tahun 2015, telah melayani berbagai kebutuhan dari berbagai segmen, mulai dari profesional, SME, hingga korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Dan promo Refactory dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman, karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Oke, itu pesan dari sponsor kita dan kita akan masuk sesi tanya jawab. Saya masih nunggu pertanyaan teman-teman di kolom komentar, tapi ini belum ada nih yang nanya. Nah, sambil nunggu pertanyaan, kita tanya-tanya dulu ke Bang Fuad. Siap. Cerita sedikit dulu lah mengenai K-Medika. Penasaran Oke, siap. Itu kayak gimana Ya, sih K-Medika? jadi kebetulan Bang, saya nggak tahu kenapa ya, ya izin Allah lah gitu kan. Jadi di hari dan jam yang sama sekarang nih Bang, jam 7 tadi Bang, kami lagi pitching sama investor gitu Bang. Oh, Jadi ada event namanya Nakama, itu sponsornya by Sinarmas dan beberapa organisasi lain kayak AWS di koordinasi seterusnya gitu Bang. Nah, kami dapat 100 besar gitu kan se-Indonesia. Nah, malam ini jam 7, sekarang ini tim saya lagi nungguin saya juga. Saya enggak bisa, saya bilang. sudah Ya keburu ampun, saya nyanyi bilang sama gitu. Om Peter. Iya, sudah janji sama Peter, saya bilang gitu. Jadi ya sudahlah, saya minta tolong sama teman-teman tim saya gitu kan untuk mewakili saya gitu. Jadi enggak tahu gitu ya. Nah, jadi K-Medika ini startup healthcare gitu Bang, yang basisnya kita bergerak di Kota Jambi. Kami lahir di bulan Juli Bang, sebenarnya baru ya, Agustus kami launching kemarin di bulan September, karena pandemi kita launching online, dan ya alhamdulillah masyarakat Jambi menyambut baik ya, walaupun mungkin butuh banyak penyesuaian gitu ya, karena habitnya kan agak beda ya kalau kota besar dengan kalau Jambi ini kan tier nomor 3 gitu Bang kalau di startup. Gitu. Jadi dan layanan kami itu sebenarnya lebih cenderung ke home care ya. Jadi cukup banyak, ada 300 layanan Bang yang kami siapkan untuk bisa membantu teman-teman. Ya, dari dokter hewan, kecantikan, dokter gigi, macam-macam Bang. Dan kami udah persiapkan mitra-mitranya juga udah tersertifikasi dari dokter-dokter perawat gitu Bang. Kami ada 6 jenis mitra Bang yang sudah bergabung ya, dari dokter spesialis, dokter umum, fisioterapis, psikolog, kemudian perawat dan bidan. Itu Gitulah Bang. Berarti itu sekalian menjawab pertanyaan dari Netron doang. K-Medika perusahaan buat software rumah sakit. Oh enggak, Kak. Kelihatannya lebih luas dari itu. Lebih luas. Oke, pertanyaan dari Junior Arif Wisaksono. Perbedaan versi sandbox dengan production pernyataan nih. Perbedaan versi sandbox dengan production hanya berbeda di jenis API key dan parameter config, atau ada hal lain? Nah, itu. Oh ya, oke. Jadi ada hal lain ya. Hal lainnya adalah uang yang masuk bisa kita tarik. Gitu. Jadi kan kalau kita sandbox, kita bisa ngirim uang juga. Bisa ngirim uang, kemudian dan virtual account-nya itu asli gitu ya. Bisa kita kirim uangnya kalau udah hilang ya udah gitu ya.
Kemudian maksudnya itu kita juga bisa pura-pura di situ gitu ya. Nah, kalau di production kita bisa payout, kita bisa apa namanya? Pembeda berikutnya adalah selain dari tadi ya service sama client key, kalau di sandbox itu dibuka semua channel pembayaran. Semua channel pembayaran dibuka ya yang Mitrans sediakan. Tapi kalau di production tergantung sama kemampuan kita untuk mengcover. Misalkan gini, ada 1-2 channel pembayaran yang membutuhkan MOU gitu, Bang. Ya, ada membutuhkan MOU, misalkan kayak kartu kredit. Nah, kita harus ada MOU. Kalau udah kita MOU-nya dengan Mitran ya, bukan dengan bank. Jadi enaknya begitu, kita sibuknya dengan satu sumber aja, dengan satu instansi ya, bukan setiap bank gitu seterusnya. Nah, mungkin itu pembeda yang paling krusial antara sandbox dengan production. Begitu, Bang. Mungkin karena Mitrans itu agregator, jadi dia yang mengumpulkan semua ya, Betul. berarti jadi satu pintu Betul, ya. betul. Oke. Pertanyaan lanjutan dari Junior, artinya ketika pindah ke production tinggal ubah API key dan parameter jadi true. Iya, betul. Kalau secara coding, dua itu. Jadi kalau coding tadi kan ada client key sama server key ya. Itu di libraries-nya kita rubah, di controller-nya kita rubah, kemudian di view-nya kita rubah. Nah, gitu. Jadi kalau yang library kan berarti ada production, nah production kita jadiin true. Kemudian kalau di view-nya tadi ada juga gitu, ada URL. Nah, jadi ada URL sandbox, ada URL production. Nah, itu yang kita rubah. Sebenarnya di libraries-nya si Mitran itu sudah disediakan. Kita tinggal copy paste aja. Tinggal di remark aja kalau di PHP. Iya, di remark. Pindah aja gitu ya dari API production dari sandbox ke production. Oke, Budi Santoso, Bang Fuad, Mitrans berarti media bayarnya ya. Itu nanti dananya langsung masuk ke rekening kita atau ada schedule tertentu dari Mitransnya? Oke, sejauh kami bekerja sama, saya menggunakan akun Mitra ini di beberapa sistem yang saya buat gitu ya. Sejauh ini kan namanya payout. Kalau pencairan itu namanya payout. Kita bisa payout sesuka yang kita mau, kapan kita mau lah gitu intinya ya. Berapapun nominalnya kita bisa payout. Mitran itu ada mengambil memotong sekian ribu dari transaksi. Tapi menurut saya sih lebih cukup worth it ya menurut saya ya. Kalau misalkan kayak di bank mungkin kalau kita transfer antar bank itu Rp6.000, kalau di Mitra ini hanya 4.000 gitu. Nah, bisa lebih kurang lagi kalau transaksi kita ratusan juta per bulan, nah itu lebih singkat lagi gitu. Itu jadi commission fee buat dari Mitranya. dengan Ya, dari pembayaran kita ya. Berarti dipotong. Betul. Berarti misalnya customer bayar 100%, berarti sekian persen akan dipotong sama Mitrans dan yang sebagian besarnya akan masuk ke kita. Seperti itu ya? Betul. Ya makanya kalau sekarang kan kayak di Shopee ada biaya penanganan Bang, Rp1.000 gitu ya. Nah mungkin salah satunya ya untuk itu gitu Bang. Iya betul. Oke, pertanyaan berikut dari Restu Triangga, Bang Fuad, komparasi Mitrans, Sendit dan lain-lain, apakah konsepnya sama? The best-nya apakah Mitrans dari sisi fee atau teknologi? Oke. Saya sih terus terang untuk penerapan belum ke yang lain ya. Cuman sejauh yang saya coba riset sebelum saya penerapan, Mitra ini cukup oke gitu ya dari sisi teknologinya oke, dari sisi fee-nya ya worth it ya. Kalau dibilang oke kan tergantung tingkat perusahaan kemampuan lagi kan, perusahaan. Tapi kalau menurut saya dari sisi effort yang kita keluarkan dengan keuntungan yang kita dapat itu menurut saya worth it dari biaya. Kalau dari teknologi kemudahan, nah itu menurut saya sejauh ini sih Mitra, sejauh riset yang saya lakukan gitu Bang. Pernah bermasalah nggak dengan Mitrans? Mungkin pembayarannya nggak masuk, duitnya sudah ditransfer, tapi orangnya sudah nggak kebayar, terus ada yang pernah gitu-gitu nggak? Sejauh ini belum pernah Bang, sejauh ini belum pernah dan ya palingan kalau kita kan ada namanya notification Bang. Notification itu yang menjadikan sistem kita tuh autopilot Bang. Nah, palingan kalau script kita itu ada error, walaupun 1-2 gitu kan, Mitra tetap ngirim notifikasi, tapi sistem kita tidak menerima gitu, karena ada error tadi. Mungkin itu aja sih, kalau dari mitranya sejauh ini, ya aman-aman aja sih Bang. Ada mekanisme dari Mitrans nggak? Misalnya dia gagal kirim sekali ke kita karena kita errornya salah mungkin, dikirim lagi sama dia, atau dia web hop sekali ke kita terus udah kalau kitanya kodenya penangkapannya kita gagal mungkin
sudah nggak dikirim lagi sama dia. Ada kayak gitu-gitu nggak? Eh, Mungkin kalau misalkan ya kan kita ada dua nih Bang, sistemnya ada yang aktif. Kalau yang aktif itu adalah kita yang mengirimkan data transaksi untuk kita dapetin respon mereka gitu ya. Itu yang pertama, Oh, kita harus oke. aktif sistem kita. Yang kedua adalah sistem kita pasif. Nah, sistem kita pasif ini adalah mitra yang kirim ke kita. Nah, mitra yang kirim Hmm. ke kita itu sebenarnya kita bisa set juga apakah kita butuh pengiriman atau enggak. Ya, ada cara ngesetnya juga di mitra itu, dan kita siapkan skripnya. Nah, skripnya itulah yang sifatnya pasif tadi Bang. Nah, kalau udah pernah dikirim, nah itu udah dikirim lagi Bang. Yang notification ya. Kalau yang Oh, selebihnya kan rasanya kalau udah aktif, sistem kita udah jalan, kita langsung dapat respon dan udah simpan ke database, cukup. Itu udah cukup menurut saya. Alur itu udah cukup. oh, oke, seperti itu. Oke, mungkin bisa membantu menjawab. Oke, Siap, masih siap. ditunggu pertanyaan lagi dan oke, saya nanya lagi sambil nunggu pertanyaan yang lain. Siap Gimana Bang. bisnis healthcare menurut Mas Fuad, masih cukup oke nggak belakangan ini di era pandemik ini? Oke lah ya, Ya, atau jadi gimana? ya kami di September ya. September itu di Jambi kan ada PPKM di awal-awal bulan. Mhm. Dari user sama revenue kami itu ya 200% mungkin lebih meningkat. Oh, dan so dan sweet. ya dan Ya, alhamdulillah lah. 5 besar layanan sih COVID. Tapi ini jadi apa ya? Ya kalau dibanding sama yang gede-gede Bang 600% Bang. Kalau dok kan kemarin Oh, keluar 600% ini peningkatan kan. Cuman kan jadi PR bareng PR besar kami lah ya dari sisi healthcare-nya adalah ya kalau pandeminya habis kita masih bisa hidup nak itu. Karena kan ya, ya ya. itu jadi PR besar ya, Ya. cukup besar bagi kami gitu Harusnya ya. sih Kita masih, kan karena orang sudah termanjakan mm, dengan pandemik begini. ya Kayaknya betul pandemik betul. aja terus. Maksudnya pada pandemik, Jangan deh. maksudnya pandemik dalam pengertian saya kan biasa ngerjainnya di rumah aja, ngapain saya harus ke Ah. rumah sakit lagi, bayar aja ke hospital lain. Ya gitu-gitu Iya mungkin. iya iya. Betul betul. Oke, ini dari Budi Santoso lagi. Apakah Ya. nasabah pelanggan dikenakan biaya tambahan dari biaya utama? Oh, Oke, oh, jadi netnya ini putus. dikembalikan Hmm, lagi. Ini saya mungkin hmm. bukan suzon ya, tapi di awal-awal kan eh, ya ya Bang, Udah oke. lancar. Lancar, lancar. Oke, oke. Di awal-awal kan kayak kayak perusahaan segede Shopee, Tokopedia itu udah ada biaya admin, biaya penanganan gitu, tapi di akhir-akhirnya ada. Mungkin ya bisa jadi kalau kita perusahaan yang cukup dewasa ya kita subsidi dari kita dulu. Jadi konsumen tidak dipotong biaya itu gitu kan, tidak biaya potong itu. Nah, nanti ketika apa namanya? Ketika sudah settle atau apa, kemudian ya konsumen udah termanjakan tadi seperti Bang Peter ya mereka mau tidak mau gitu ya. Tapi sejauh ini dari kalau di kami sih biaya itu enggak diambil dari konsumen. Biaya itu diambil dari fee kami gitu. Kayak sekarang Hmm. kayak kita lihat ya di Gojek itu ada biaya perusahaan aplikasi 2.000 Bang. Saya kurang tahu itu untuk apa. Kalau kita cek di informasinya kan supaya apa pengembangannya lebih bagus dan seterusnya gitu kan. Ya itu kebijakan perusahaan sih sebenarnya. Biaya apa itu ya, biaya? Gitulah. Iya, iya. Oke, Itu ini sama-sama tahu. masih dari Budi Santoso lagi nanya lagi nih. Bang Fuad, Oke. ada Suruh japri aja rekomendasi nanti untuk Bang. dari Siap, Budi siap. Santoso lagi, Bang Fuad, ada rekomendasi Ya. untuk security CI yang diterapkan untuk production pembayaran online. Ah, ini saya kurang mengerti ini masuk Oke, oke. pertanyaannya. Security ini mungkin ini ya apa namanya tergantung sudut pandangnya ya. Kalau Hmm. misalkan kayak kita bisa aja nih, misalkan kayak kita pembayaran BPJS ya, BPJS itu kan setiap Mhm. bulan VN number-nya sama ya. VN number-nya sama, kita bayarnya satu nomor dan itu selalu per bulan. Itu rasanya kita generate VN number-nya di back end dan kita itu dimungkinkan di Mitran ya, ada apa namanya, ada custom lah, ada custom-nya bisa, atau generate VN number-nya itu di user. Jadi user bisa milih ya lewat bank apa dan segala macam. Nah, mungkin kalau dari security itu kalau kita menerapkan sistemnya dari depan. Cuman sejauh ini ya kita dikasih pilihan Bang dari sisi Mitran itu kita mau pakainya apa ya? Saya kurang tahu lupa istilah mereka apa, tapi apa namanya? Template pembayaran itu mereka menyediakan. Apakah mau yang sifatnya kayak apa namanya? Pure pure ya. Pure itu berarti kita bikin sendiri ya kayak
Kalau di Android yang bikin sendiri atau dari mereka gitu ya, web view sifatnya gitu ya. Nah, web view-nya mereka udah cukup bagus yang gitu aja sih. Kalau dari sisi keamanan menurut saya itu tadi kita pakai web view-nya mereka aja udah cukup. Nah, kalau misalkan dari kita pakai sendiri ya mungkin kita harus ngoding secara pure lagi ya, milih bank dan seterusnya gitu. Itu kalau dari saya, Bang. Tapi secara prinsip, baik kita mau ngoding pakai CI maupun bikin aplikasi Android, harusnya prosedurnya sama ya? Sama Bang, sama. Mereka menyediakan dua jenis itu sih. Oke. Oke, masih ditunggu pertanyaan teman-teman. Masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau memang masih ada, saya tunggu. Dan apa yang saya mau nanya lagi ya? Oke. Ada yang mau disampaikan? Kalau di sana Bang, kira-kira yang bahasa yang lagi ngetren apa Bang? Kalau saya lihat di Jakarta sih kebanyakan startup ataupun tech company ya, kebanyakan mereka untuk integrasi ke payment, dalam konteks ke payment gateway ya mungkin kebanyakan mereka akan pakai teknologi kayak React, Vue dan sebagainya sih kalau yang saya lihat. Kalau yang PHP mungkin ada juga, cuma karena saya nggak tahu aja ya, yang nggak ada yang sharing di online learning, jadi nggak pernah ketahuan. Justru ini topik yang bagus, jadi saya harap sih teman-teman member akan punya semangat juga untuk bikin yang sama, bahwa oke, PHP juga bisa kok, gitu maksudnya. Oke, ini ada dari Restu Triangga, library-nya tadi bisa di CI 4 nggak? Bang Fuad. Gitu. Saya kurang paham juga ya, maksudnya apakah itu kita coba nanti bisa di set aja ya di GitHub-nya dia itu, kalau tidak salah ya, seingat saya itu dia terbatas di 3 karena struktur foldernya kan juga beda tuh antara CI4 dengan 3, sedikit beda ya walaupun tidak terlalu ini. Ini saya bilang tadi kalau kita mau uji coba upayakan pakai yang 3 aja dulu supaya fit. Nah, nanti kalau udah ada yang versi 4 baru kita jalan gitu sih. Oke. Benar-benar menjawab. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oh, ini kalau di natif apakah bisa dari Om Haryudi? Oke, bisa ya Pak. Jadi di Mitran itu apa namanya menyediakan beberapa library gitu ya. Mereka sudah menyiapkan itu dan kita tinggal download aja sebenarnya. Kalau mau Laravel ada, kalau PHP natif ada gitu kan. Kalau yang library yang tadi kayaknya khusus di CI sih gitu, karena sifatnya ada MVC ya, ada MVC-nya. Kalau pakai yang tadi untuk di natif kayaknya nggak bisa. Cuman library untuk natif itu ada lagi. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Haryudi. Karena saya yakin juga teman-teman memang banyak yang penasaran tuh, wah gimana ya? Karena kan namanya aplikasi nggak akan jauh-jauh dari pembayaran, itu duitnya dari situ semua soalnya. Betul Bang. Uang masuknya dari situ. Oke. Jadi kalau di problem kami ini Bang, salah satu peluang gitu ya. Layanan kami ini kan ya ada yang harganya cukup mahal ya karena biaya bahan dan lama gitu ya, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Jadi sistem cicil Bang, gitu ya, sistem cicil. Jadi kalau sistem cicil kan di pembayaran itu ya kartu kredit solusinya gitu kan, kartu kredit. Nah jadi Mitran bisa mendukung. Ya, itu jadi solusi jadi si customer bayarnya pakai kartu kredit, tapi memang customer harus punya inisiatif untuk bikin konversi itu cicilan gitu ya dari kartu kreditnya, kan memang biasanya gitu. Ya. Kan kalau kita kartu kredit kan nyicil tuh Bang, tapi bayarnya cash di kitanya gitu. Tapi konsepnya tetap kredit. Solusi yang baik sih itu. Yes, oke. Pertanyaannya mungkin sudah nggak ada, kita akan masuk ke sesi bagian terakhir, ketiga. Kita di bagian kesimpulan mungkin Bang Fuad ada pesan-pesan buat teman-teman terkait topik yang kita hari ini, silakan. Ya mungkin lebih ke sharing aja ya, hasil sharingnya apa. Saya takut ini terkesan pinter, tapi biasa aja gitu. Jadi apa namanya, sejauh yang saya ini adalah tugas kita tuh kan problem solving. Tool yang mau kita pakai itu apapun bebas gitu ya. Saya sempat lihat di LinkedIn-nya Bang Peter di PHP Indonesia itu PHP masih nomor 1 di Indonesia gitu ya. Artinya karena saya lihat Bang atmosfer kawan-kawan termasuk mahasiswa saya Bang ya.
misalnya ada tren baru Python gitu kan, semuanya pada pindah gitu. Nah, menurut saya itu kembali ke kitanya lagi. Mungkin dari sisi keamanan, dari sisi kenyamanan dan seterusnya itu boleh gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah tool. Ini adalah tool, kita jangan terbebani di situ. Kalau emang ini udah cukup dari sisi tool kebutuhan user udah oke, kebutuhan kita sebagai penyelenggara udah oke, rasanya oke gitu ya. Tapi beda cerita kalau misalkan mau scale up, mau apa segala macam dibutuhkan itu boleh. Sekali lagi adalah bahasa itu adalah tool. Jadi tergantung kita mau nyaman lebih nyaman kemana gitu Bang. Itu kalau saya Bang. Iya, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang mau kontak ke Bang Fuad, kontaknya kemana? Boleh ke mana ya? Mana? Ke email saya boleh lailinfuad@gmail ya, atau nomor handphonenya, atau di akun sosial media saya juga boleh Lailin Elfuadi gitu. Oh, oke. Nah, teman-teman yang mungkin bingung, nah di slide terakhir kalau nggak salah ada informasinya, Ya. jadi bisa di Ya. play dan dilihat di sana kontaknya. Oke, Siap. terima kasih Bang Fuad. Oke, Mantap. siap. Terima kasih Jangan Bang bosan-bosan untuk kesempatannya. berbagi karena saya memang butuh banget teman-teman seperti Bang Fuad yang punya kerinduan untuk terus berbagi buat member-member. Ini ada 160.000 member di PHP Indonesia dan mereka semua haus akan ilmu. Jadi saya yakin ilmu-ilmu kayak gini pasti ada aja yang menonton. Oke, terima kasih untuk Bang Fuad yang sudah berbagi dengan kita pada malam hari ini, dan sebagai pengumuman teman-teman kita akan ketemu di minggu depan dengan Muhammad Rizal. Dia akan bicara mengenai load testing for back-end engineer. Beliau adalah back-end engineer di Lomotif. Nanti kita akan ketemu di Selasa depan. Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri, silakan isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri. Ada waktu tersedia untuk teman-teman di bulan Desember. Dan teman-teman boleh topik apa aja, bisa teknikal, non-teknikal, bisa manajemen, bisa leadership, boleh tim, boleh hal-hal cloud dan sebagainya. Nah, semua bebas. Dan masih ada ucapan terima kasih untuk Om Irfan Maulana yang sudah berbagi, yang sudah membantu kita di program PHP ID Online Learning, dan Om Luri Darmawan. Teman-teman yang mau follow topik-topik tentang CI atau Payment Gateway, teman-teman bisa follow Carik di Telegram, ketik PHP ID Learning Payment Gateway dan sebagainya, atau topik-topik tentang pembayaran atau fintech atau healthcare. Teman-teman bisa dapat nonton ulang video-video yang terkait materi. Masih dibuka donasi untuk PHP ID Online Learning. Teman-teman yang mau berkontribusi dengan donasi receh, silakan scan QR code ini atau berkunjung ke s.byphp.id/donasi. Saya tunggu sumbangan teman-teman. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita. Terima kasih untuk Bang Fuad. Sehat selalu Bang. Selamat. Nanti kalau saya ada waktu. Terima kasih Bang. Ya, saya masih kangen. Siap, ditunggu Bang. Indonesia. Mantap. Oke, bye-bye semua. Iya Bang.